어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인 Misi Bu, jadi Nak Ika, silakan masuk Nak. Silakan duduk. Terima kasih. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Nak Ika? Sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Oh ya, Nak Ika ini sudah makan kan sebelum sini? Iya Bu. Syukurlah kalau begitu. Oh ya, bagaimana hari ini? Semuanya baik-baik saja kan? Hari ini cukup melelahkan Bu, juga mengurus energi. Kelihatannya hari ini hari yang cukup melelahkan bagi Nak Sintika. Kalau boleh tahu, apa sih yang membuat Nak Sintika ini kelelahan? Jadi sebelum istirahat Bu, saya ada pelajaran pojokan. Itu cukup menguras energi saya Bu, sehingga saya kelelahan karena beraktivitas di luar ruangan. Oh, jadi Nak Ika ini habis olahraga ya, dan olahraga di luar ruangan, dan hal itu membuat Nak Ika ini kelelahan seperti itu. Iya Bu. Oh, terus perasaannya ini bagaimana? Apakah masih merasa lelah? Saya rasa sekarang sudah cukup mendingan Bu, karena tadi sudah istirahat, juga sudah makan, dan saya rasa itu sudah cukup mengembalikan energi saya Bu. Syukurlah kalau begitu. Oh ya, Ibu juga ingin berterima kasih kepada Nak Ika karena sudah meluangkan waktunya datang ke ruangan Ibu. Ibu sama-sama. Tapi sebelum itu Bu, kenapa ya Ibu memanggil saya ke sini? Jadi begini, Ibu mendapatkan informasi dari wali kelas Nak Ika ini, katanya akhir-akhir ini Nak Ika jarang masuk di kelas, bahkan kadang tidur di kelas. Apakah informasi yang Ibu terima itu benar? Ya Bu, benar. Nah, jadi bisa kan Nak Sintika ini ceritakan kenapa Nak Sintika melakukan hal tersebut? Jadi begini Bu, sudah beberapa hari ini memang saya tidak masuk kelas karena saya sibuk Bu latihan voli untuk seleksi kecamatan. Oh ya, terus? Ya begitu Bu, karena berhubung kegiatannya sudah semakin dekat, maka tim kami latihannya itu lebih lama Bu dari biasanya, sehingga itu membuat saya kelelahan dan kurang istirahat. Sehingga itu berdampak bagi aktivitas saya di sekolah Bu. Misalnya saya tidak datang ke sekolah karena saya kehilangan atau saya terlalu kelelahan Bu, ataupun saya tidur di kelas karena saya kurang istirahat Bu. Jadi karena terlalu fokus latihan, kamu ini kelelahan dan waktu istirahat kamu berkurang, sehingga biasanya kamu tidur di kelas seperti itu. Iya Bu. Kalau boleh tahu, biasanya kamu pulang latihan itu jam berapa? Biasanya Bu, kami pulang jam 9, tapi mengingat waktu semakin dekat, jadi tim kami memilih latihan ditambah 1 jam Bu, jadi kami pulang jam 10 malam. Jadi Nak Ika setelah latihan itu pulang jam 10 malam. Apakah setelah pulang latihan Nak Ika ini langsung pulang? Tidak Bu, saya memilih nongkrong bersama teman-teman saya Bu. Oh, jadi Nak Ika ini tidak langsung pulang setelah latihan, tapi Nak Ika ini biasanya main dulu dengan teman-teman Nak Ika, begitu? Iya. Biasanya Nak Ika pulang nongkrong itu jam berapa? Tergantung sih Bu, tapi misalnya kami pulang jam 1 malam. Jadi kamu kurang istirahat karena setelah latihan itu kamu tidak langsung pulang, tapi kamu main dulu dengan teman kamu. Jadi hal ini berdampak pada intensitas belajar kamu yang menurun, dikarenakan kamu kelelahan dan waktu istirahat kamu berkurang, sehingga biasanya kamu tidur di kelas seperti itu. Iya Bu, benar. Nah, lalu pernahkah kamu berpikir bahwa apa yang kamu lakukan ini bisa berdampak pada proses pembelajaran di kelas, mengganggu teman-teman kamu yang lainnya yang belajar, bahkan berdampak pada kesehatan fisik kamu? Apa kamu tahu hal itu tidak baik? Iya Bu, saya tahu bahwa apa yang dilakukan itu bukan merupakan perbuatan yang baik Bu.
perbuatan yang saya lakukan itu bukan hanya berdampak kepada diri saya sendiri, tapi juga berdampak bagi teman-teman saya, Bu. Dan dari itu karena perilaku saya tidak baik. Sekarang Naika ini tahu kan apa yang Naika lakukan ini bukan merupakan perbuatan yang baik. Ya Bu, saya tahu bahwa perilaku ini yang saya lakukan itu tidak baik, tapi saya sangat kelelahan Bu, sehingga saya tertidur di kelas. Jadi Naika ini merasa kelelahan setelah latihan voli sehingga Naika ini memilih untuk tidur di kelas karena kurang istirahat seperti itu. Ya Bu. Nah baiklah, sekarang silahkan Naika ini utarakan mengungkapkan semua perasaan-perasaan yang mengganjal ataupun yang menjadi masalah Naika, tapi Naika ini harus menambahkan kalimat seperti ini. Saya bertanggung jawab atas perbuatan saya. Misalnya, saya kalah saat latihan, saya kalah saat main bola, dan saya bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Apakah Naika ini bisa? Bisa Bu, dan silahkan tarik nafas dulu. Saya tidak masuk kelas dan saya bertanggung jawab atas ketidakhadiran saya. Saya tidur di kelas dan saya bertanggung jawab atas perbuatan saya. Saya latihan voli setelah pulang sekolah dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Saya merasa intensitas belajar saya menurun dan saya bertanggung jawab atas menurunnya intensitas belajar saya. Saya merasa kelelahan dan kurang istirahat setelah pulang latihan dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Apakah hanya itu perasaan yang Naika ingin sampaikan? Saya rasa hanya itu. Setelah kamu mengungkapkan serta mengutarakan bagaimana perasaan kamu dengan menambahkan kalimat saya bertanggung jawab atas perbuatan saya, sekarang bagaimana perasaan Naika? Setelah isolasi bukan tadi saya tersadar akan tanggung jawab saya dari apa yang harus saya lakukan itu merupakan kesalahan saya sendiri. Nah, jadi kamu sudah sadar kan akan tanggung jawab kamu sebagai peserta didik maupun seorang atlet voli. Ya Bu, saya sudah tahu apa tanggung jawab saya sebagai peserta didik, begitupun sebagai atlet voli. Nah, sekarang kamu sudah sadar akan bagaimana tanggung jawab kamu sebagai seorang peserta didik maupun sebagai seorang atlet voli. Nah, jadi bagaimana kamu untuk solusi kedepannya agar Naika ini tidak mengulangi hal yang sama lagi? Mungkin kedepannya saya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu atas pilihan saya yang saya ambil. Dan juga saya harus istirahat yang cukup dan bisa membagi waktu antara belajar dan ekstrakurikuler yang saya ambil. Dan selain itu saya juga bertanggung jawab atas pilihan yang saya ambil dan saya siap untuk konsekuensi dari pilihan saya. Baiklah, solusi kamu sudah sangat bagus sekali. Dan sekarang kamu harus bisa menerapkan pada diri kamu sendiri supaya kamu nantinya bisa membagi waktu belajar kamu dan untuk latihan ekstrakurikuler kamu. Nah, jadi apa yang kita dapatkan hari ini semoga bisa dijadikan pembelajaran agar Naika ini tidak mengulangi lagi hal yang sama ke depannya. Ya Bu, saya akan berusaha betul-betul. Setelah Ibu sangat mengerti perubahan kamu. Jadi perasaan kamu saat ini bagaimana? Sudah lumayan Bu, dan saya juga sudah merasa lega. Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu, karena Naika ini sudah cukup merasa lega dan mainan, Ibu akhiri sesi konseling kita hari ini. Tapi untuk kedepannya, jika Naika ini memiliki masalah ataupun kendala, silahkan datang ke Ibu. Ibu akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Naika ini menyelesaikan masalah yang Naika ini hadapi sesuai dengan kemampuan yang Ibu miliki. Saya juga berterima kasih karena sudah mau membantu saya. Ya, sama-sama. Kalau begitu Bu, saya akan berisi dengan keluar. Silakan. Sampai ketemu. Ya, hati-hati ya. Ya, Bu.